nih, hari Jumat kemarin kita memperingati kematian Tuhan Yesus, dan kita ada acara gathering di mana adik-adik? Ada yang ingat gak? Di mana tempatnya? Di Kebun Su. Betul. Seru banget ya acara gathering kita kemarin. Adik-adik ada yang cari telur ya kan Anin? Yes. Dan setelah itu kakak mau tanya nih, untuk hari ini kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Selain hari Minggu ya, ada yang inget nggak hari ini hari apa? Iya betul, hari Tuhan. Tapi kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu yuk. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Bapa pada hari ini. Kalau kami Tuhan bisa beribadah kembali Tuhan melalui online, biarlah Tuhan Kau yang terus memberikan sukacita bagi setiap kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala apapun Tuhan yang kami naikkan kepadamu Tuhan berbau harum Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kau yang memberikan telinga dengar-dengaran Tuhan bagi setiap adik-adik kami yang di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kakak mau minta kalian semua bangkit berdiri karena kita mau menyatakan kasih dan Tuhan kepada kita. Amin. Ayo tepuk tangan yuk. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kita nyanyikan diri dari awal. Kasih Allah yang tak berkesudahan dalam hidup kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
Silahkan duduk, karena kita mau masuk ke dalam hadirat diri Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih atas penebusan-Mu ya Bapa bagi setiap kami ya Bapa. Mari katakan saatku masuk. Saatku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Tuhan yang besar bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan bagi kami semua ya Tuhan. Kau telah menebus hidup kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu ya Bapa. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran dan hati Tuhan untuk merenungkan setiap firman yang akan disampaikan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Hai adik-adik semuanya, kakak bersuka cita melihat adik-adik bersemangat, bersuka cita hari ini bersekolah minggu ya. Tadi sudah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan kita sama-sama. Nah, tadi sudah diinfo, bahkan kita sudah sampaikan Kak Boima bahwa hari ini adalah hari Minggu, benar ya? Hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kemarin kita yang hari Jumat kita sudah memperingati tentang Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus. Karena kasihnya Tuhan Yesus menebus kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau belajar dan mengingat kembali tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat ya video berikut ini, kita akan lihat kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari, aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga." Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik tadi kita sudah menyaksikan video tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita melihat gimana Tuhan Yesus kuburnya kosong. Waktu Maria datang ke kubur Yesus untuk mengurapi Tuhan Yesus di pagi-pagi hari di hari Sabat. Tapi dilihatnya Tuhan Yesus kosong, mereka kaget. Tapi ada malaikat berkata, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit, dia meninggalkan kita dong. Enggak, Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di hati kita nih. Tuhan Yesus ada, tetap menyertai kita. Nah, kisah kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dan kita bersyukur kita dipilih, kita menjadi orang pilihan Tuhan. Menjadi orang pilihan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia mempertunjukkan kuasanya, ilahiannya. Tuhan Yesus berkuasa atas maut. Dan Tuhan Yesus juga menang atas maut. Tadi pujian berkata juga, jadi umat pemenang. Kita telah menang. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Nah, adik-adik hari ini kita belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita sudah menerima nih, kita menerima keselamatan yang baru daripada Tuhan. Pesan Tuhan apa kepada murid-murid Tuhan Yesus? Beritakanlah Injil. Gimana cara memberitakan Injil, Kak? Melalui perbuatan kita. Mungkin kita tidak bisa pergi ke seluruh dunia. Kita belum bisa baca. Aku kan masih kecil belum bisa baca. Tapi lewat perbuatan kita. Contohnya, kita taat kepada orang tua. Kita taat kepada orang tua, kita dengar-dengaran ya. Nah, adik-adik nanti boleh di rumah baca lagi kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Nanti kita bisa lihat di situ bagaimana Tuhan Yesus bangkit dan apa pesan Tuhan Yesus ya. Nanti adik-adik boleh baca di Matius 27 ayat 62 sampai 66 dan Matius 28 ya. Nanti di rumah boleh dibaca, di situ kita akan melihat bagaimana kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tadi kakak sudah bicara bahwa bagaimana kita menjadi orang yang menjadi saksi Kristus, yang menjalankan, yang mentaati perintah Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, tadi kata Tuhan. Berkata, melalui kehidupan kita. Aku kan masih kecil, gimana kak, nggak bisa. Melalui perbuatan kita tadi ya, kakak sudah sampaikan bahwa melalui perbuatan kita taat kepada orang tua, dengar-dengaran. Siapa yang suka masih ngeyel sama orang tuanya. Nah, biar hari ini kita belajar, kita mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kita, memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan, yaitu tingkah laku kita menjadi anak yang baik, bertutur kata yang baik, sopan, tidak kasar berkata-kata ya. Kita menjadi anak yang lemah lembut, taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Bahkan kita juga rajin berdoa. Siapa yang bolong-bolong berdoa, siapa yang bolong-bolong baca renungannya, ayo saat ini kita perbaiki yuk. Kita perbaiki yuk. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Kita bersyukur ketika kita menerima keselamatan. Apa yang kita terima dan kita bagikan, ya, kita juga menerima kasih karunia daripada Tuhan. Kita percaya ya, kita percaya dengan iman. Iman yaitu kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai kita. Aku nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Enggak, kita bisa melakukan hal yang baik karena Tuhan menyertai kita. Kita punya iman. Iman itu percaya ada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan, karena kasih karunia kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang pilihan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan hal yang baik. Hal yang baik biar orang lain juga memuliakan nama Tuhan, melihat ada anak Tuhan, ada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ya, remaja-remaja juga dalam pergaulan kita. Ayo kita lebih banyak kita mendengarkan firman Tuhan,
merenungkan firman Tuhan. Bukan salah untuk bermain ya, tapi ayo kita kurangi, kita lebih banyak kita duduk diam di kaki Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan cara kita melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan. Nah, semuanya boleh dibaca. Kita buka dulu di Efesus 2 ayat 8a ya, yang nanti ini untuk ayat hafalan ya, tapi kita akan baca di Efesus 2 ayat 8a, berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, karena kasih Tuhan kita telah diselamatkan. Dan kita lanjut di Efesus 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kita sudah menerima kasih karunia, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Oleh karena kasih karunia kita percaya, sebab karena kasih karunia kita diselamatkan. Oleh iman kita, oleh percaya kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan selanjutnya yaitu kita melakukan perbuatan yang baik, karena kita ini ciptaan Tuhan. Kita melakukan perbuatan yang baik dan apa yang sudah disiapkan oleh Tuhan supaya kita mau hidup di dalamnya, di dalam Tuhan. Nah, kita juga kemarin sudah belajar ya tentang buah-buah roh. Biar kita berbuah-buah di dalam kehidupan kita, punya buah-buah yang manis. Tentu kalau adik-adik buah yang asam, buah yang gak enak, gak mau kan? Kita maunya kan buah yang manis ya. Nah, kita mengeluarkan buah-buah yang manis, yaitu kasih, sukacita, lemah lembutan, penguasaan diri. Dan juga penguasaan diri ya, kita menguasai diri kita. Tadinya mau ngomel-ngomel, gak jadi. Kita berusaha menguasai diri. Kita punya ketulusan mengasihi, memberi kepada siapapun itu. Nah, hari ini siapa yang mau menjadi anak-anak Tuhan, mau menjadi murid Kristus, mau berubah, hidup kita mau berubah dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari hal yang tadinya pengen apa-apa marah-marah, tapi kita mulai menguasai diri. Nah, di situ kita belajar memberitakan kasih Tuhan lewat perbuatan kita. Kakak percaya, sekalipun kita masih kecil, tapi Tuhan yang akan memampukan setiap kita. Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang sudah menebus kita. Dia juga yang akan menolong kita menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Amin. Amin. Di dalam nama Yesus. Nah, kita menjadi anak-anak pemenang. Kita telah diselamatkan. Kita harus melakukan perbuatan yang baik dan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak yang boleh dilihat oleh orang lain, oleh anak-anak lain. Ada Tuhan di dalam hidup kita, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudusnya yang menuntun hidup kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Ya. Firman Tuhan tak kesepian, tapi kita harus ingat kita menjadi melakukan yang baik, perbuatan baik, perbuatan baik. Oke. Nah, kita akan berdoa ya untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar buah-buah kebenaran-Mu Tuhan itu tercermin di hati anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat keselamatan yang Kau beri atas kami Tuhan. Oleh iman Tuhan kami percaya, kami menerimanya, dan kami menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Nah, saatnya Tuhan kami mau belajar Tuhan, membagikan bahkan Tuhan menjadi anak-anak yang baik Tuhan, lewat perkataan kami, lewat tingkah laku kami, lewat pikiran kami Tuhan. Biar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kanani. Kita mengingat bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah
menebus hidup kita, menebus dosa-dosa kita. Amin adik-adik. Oke. Dan jangan lupa adik-adik di rumah setelah ibadah nanti sore akan video call sama kakak sekolah minggunya. Dan adik-adik di rumah jangan lupa ayat hafalannya ya, harus dihafalin. Terus jangan lupa juga untuk baca renungannya, oke? Oke, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa, yuk. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala berkat-Mu Bapak pada hari ini. Kami telah selesai Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk segala firman yang telah disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu juga Tuhan bagi setiap kami ya Bapak. Tuhan, kami akan berdoa, kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik kami yang di rumah. Biarlah Tuhan kami memberikan hikmat-Mu bagi setiap mereka ya Bapak. Dalam sekolahnya mereka terus yang Engkau terus Tuhan memberkati hidup mereka Tuhan. Kau memberikan hikmat, kepintaran Tuhan, kepemahaman, kekreativitasan Tuhan bagi setiap mereka ya Bapak. Sehingga mereka bisa menjadi juara, nilai-nilai yang terbaik yang mereka bisa dapatkan ya Tuhan. Kau berkati juga orang tua mereka Tuhan dalam segala pekerjaan Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi orang tua kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa untuk gembala gereja anak Tuhan, untuk kasih ya Bapak. Biarlah hikmat-Mu turun Tuhan atas hidupnya ya Bapak. Kau berkati segala pekerjaannya, pelayanannya ya Bapak. Biarlah hatinya terus Tuhan untuk memuji-Mu ya Bapak, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami. Tiap-tiap langkah mereka Tuhan Yesus yang menjagai. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami, Kau yang terus memberikan hikmat bagi setiap mereka ya Bapak. Kau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ya Bapak. Kami telah melihat Tuhan segala perubahan yang terjadi bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Yesus terus bekerja untuk bangsa kami. Tuhan Yesus yang terus pulihkan bangsa kami ya Bapak. Sehingga kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah Tuhan. Kau yang memberikan hikmat. Biarlah segala keputusan yang mereka ambil semuanya berasal daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami telah selesai Tuhan untuk ibadah kami ya Bapak. Dan kami akan berdoa, doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tangan kita akan berdoa di dalam Bapa, Allah, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang terindah mengalir kepada adik-adik sekalian di dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, kepintaran, dijagainya Engkau dimanapun Engkau berada. Tuhan yang menutup bungkus keberadaanmu dimanapun Engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Bapa surgawi mengalir hari ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Kau akan menjadi bintang-bintang di sekolah, bahkan dimanapun Kau berada. Menjadi terang Kristus dimanapun Kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.